hendaklah ia tidak memandang bahwa rizki yang diperoleh dari pekerjaannya itu semata-mata karena jerih payah dan cucuran keringatnya. Tetapi ia harus menyadari bahwa perolehannya itu adalah rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, sebagai muslim yang baik tidak cukup hanya melaksanakan budaya mahdhah, tetapi di dalam muamalah pun harus mengikuti tuntunan-tuntunan syariat. Kita tentu ingin pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah dan hasilnya pun sesuai yang kita inginkan, juga barokah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan pesan dari seorang ulama besar yang disusun berdasarkan sumber-sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta petunjuk-petunjuk salafus saleh, yakni Abul Las As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau berkata, "Man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alaihi an yahfadha khamsata asya." Siapa yang ingin pekerjaannya baik dalam pengertian prosesnya mudah, hasilnya sesuai yang kita inginkan, dan barokah dalam pengertian ziyadatul khair, bisa menambah kualitas kehidupan kita lebih baik, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus memperhatikan 5 hal berikut. Pertama, yakni alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasb. Hendaklah ia tidak mengakhirkan atau tidak mengurangi apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena urusan pekerjaan. Kadang seseorang sebelum ia mendapatkan pekerjaan atau posisi yang dia inginkan, dia bisa berdoa tekun dan sangat serius, rajin di dalam sholatnya. Tetapi ketika ia mendapatkan apa yang dia inginkan dari pekerjaannya, dari posisi dan statusnya, kemudian ia disibukkan oleh banyak tugas dan tanggung jawab, maka ia kemudian berangsur-angsur mengurangi kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asalnya bisa sholat secara aktif, lalu mulai berkurang. Yang asalnya setiap waktu sholat masuk, dia bergegas untuk melaksanakannya, tetapi banyak yang karena kesibukannya kemudian ia mengakhirkan sholatnya. Oleh sebab itu, marilah sesibuk apapun kita prioritaskan ketika ada panggilan untuk sholat, kita utamakan kewajiban-kewajiban kita dalam hubungan hablum minallah. Dengan itu mudah-mudahan pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah dan hasilnya pun menjadi barokah. Yang kedua adalah alla yu'di ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Hendaklah ia tidak menyakiti orang lain hanya urusan pekerjaan. Kadang fenomena saling menjegal, saling menyikut, saling menghalangi teman seprofesi atau orang lain hanya karena iri dan hasad yang ada di hati kita, maka yang seperti itu akan menyebabkan problem demi problem menghampiri kita dalam kehidupan. Di dalam pekerjaan justru satu saat akan menyulitkan kita, dan seandainya pun pekerjaan itu berjalan dengan baik, maka hasilnya
tidak bisa mendatangkan barokah. Karena apa? Di dalam prosesnya dilakukan dengan cara menghalangi apa yang menjadi hak orang lain dan menyakitkan hati sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Allah yaqsuda bikasbihi isti'afafan li nafsihi wa li'ayalihi wa la yaqsuda bihil ghair. Hendaklah dalam bekerja itu kita tidak hanya berorientasi untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga semata, dan tidak pernah terbesit sekalipun pikiran untuk mengorientasikan hasil pekerjaan kita untuk kemanfaatan pihak lain. Misalnya untuk menolong atau membantu orang-orang yang tidak beruntung, atau untuk mendukung syiar Islam di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Seseorang yang di dalam bekerja hanya berpikir untuk diri dan keluarganya, tanpa berpikir untuk kemaslahatan orang lain, maka pekerjaannya itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang barokah untuk dirinya. Lalu berikutnya adalah Allah yajhida nafsuhu bil kasbi jiddan. Hendaklah ia tidak berjibaku di dalam pekerjaannya itu dalam makna dia tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-hak badan ini terus menerus. Kalau dalam bahasa Jawa, ongso-ongso, bekerja tanpa melihat waktu, tanpa memperhatikan istirahat dan kesehatannya, karena keburu nafsu untuk memperoleh hasil yang banyak, lalu ia tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-hak diri sendiri. Itu pun tidak baik. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqu minallah wal kasbu sababan. Hendaklah ia tidak memandang bahwa rizki yang diperoleh dari pekerjaannya itu semata-mata karena jerih payah dan cucuran keringatnya. Tetapi ia harus menyadari bahwa perolehannya itu adalah rizki, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dalam pikirannya menganggap bahwa yang diperolehnya itu adalah hasil jerih payahnya, hasil keringatnya, maka kemungkinan besar ia akan menjadi orang yang pelit, melihat kesukaran, melihat kelelahan dalam proses ia mendapatkannya itu. Karena itu, untuk mengeluarkannya buat orang lain, maka ia akan berat. Tetapi kalau di pikirannya adalah bahwa ini semata-mata kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pekerjaan hanya merupakan sebab, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Di dalam alam ini ada hukum-hukum Allah, ada sebab akibat. Untuk mengerti orang harus belajar, untuk mendapatkan hasil orang harus belajar, dan itu semata-mata hanyalah sunnah. Itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hakikat yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang yang benar pemikirannya di dalam menyikapi harta ini, maka ia tidak berat untuk mengeluarkan sedekah, apakah yang wajib ataupun yang nafilah atau sunnah. Karena apa? Dia menyadari bahwa di dalam harta pemberian Allah itu ada hak yang dititipkan Allah untuk orang lain, untuk perjuangan Islam, untuk kegiatan dakwah, sehingga ia akan memiliki kesediaan untuk mengeluarkannya. Meyakini
bahwa Allah lah yang memberikan rizki dan Allah lah yang mentakdirkan semuanya terjadi. Allah yarzuqu liman yasha'u wa yaqdiru. Oleh sebab itu, ia akan menjadi dermawan dengan harta yang diperolehnya itu. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah 5 hal yang apabila kita pedomani, insya Allah pekerjaan kita dimudahkan dan hasilnya pun akan menjadi rizki yang barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.